Pokoknya kalau reuni nggak berani datang, itu moral kompasnya. Ya. Aduh Mas Anies, jangan nyindir-nyindir lah. Saya tahu Mas Anies itu dulu dicopot dari Mendikbud dikarenakan Mas Anies ini mempunyai program pemberantasan ijazah palsu. Tapi jangan kayak gini caranya lah. Kan nggak enak kalau sampai terdengar di telinga presiden bekas. Nakal juga ya Pak Anies. Sekarang sudah berani menyentil Pak Mulyono mengenai persoalan ijazah. Hati-hati Pak. Ternaknya Mulyono sangat-sangat ganas. Nah, ini membuktikan bahwa polemik ijazah ini memang betul-betul sangat meresahkan. Sampai-sampai orang sekelas Pak Anies bisa ikut menyindir Pak Mulyono. Dan saya kira ini sudah sangat memprihatinkan. Nah, sahabat-sahabat, saya kira untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar netizen selanjutnya mengenai persoalan sindiran Pak Anies untuk Mulyono ini, dan juga komentar netizen untuk Pak Mul dan para ternak-ternaknya. Untuk itu langsung saja ke videonya. Pokoknya kalau reuni nggak berani datang, itu moral kompasnya. Ya. Waduh guys, Mas Anies dalam bahaya guys. Lagian ngapain sih pakai nyindir-nyindir segala? Ngapain Mas Anies? Gak ada untungnya buat Manis. Aduh, kan jadi repot kalau gini kan. Pasti diserang Mas Anies ini sama para ternaknya Mulyono. Gua harus ajarin jurus jitu untuk menenangkan para ternak Mulyono. Gua harus ajarin mantranya kepada Mas Anies agar tidak diserang oleh ternak Mulyono. Gini Mas Anies harus ikutin gua ya. We walk the talk. We walk the talk, not only talk the talk. Baca itu 3 kali sebelum tidur ya Mas Anies. Terus baca bismillah. Oke? Salam sehat. Besok-besok jangan gitu lagi ya. Ya. Itu ijazah palsunya Pak Jokowi kelar kapan sih? Mok banget gue sumpah. Di tengah negara lain sedang sibuk dengan teknologi barunya, tapi kita masih aja memperdebatkan soal ijazah yang tak kunjung usai. Padahal persoalan ini tuh cukup mudah untuk diselesaikan. Gue kalau ada di posisi Pak Jokowi, ketika ada orang yang menuding ijazah gue palsu, gampang. Tinggal gue tunjukin dan gue buka ke publik. Karena ini kan menyangkut nama baik gue, jadi gue gak mau berlarut-larut. Karena kalau kita tidak menyelesaikannya dengan cepat, itu akan menimbulkan asumsi liar di masyarakat. Tapi entah kenapa gue ngerasa kayak ini tuh ada unsur kesengajaannya gitu loh. Dan alhasil, gue jadi timbul asumsi liar dalam persoalan ini. Yang pertama, mungkin Pak Jokowi emang kuliah, tapi nggak selesai. Makanya nggak punya ijazah dan nggak bisa nunjukin. Yang kedua, Pak Jokowi pernah kuliah dan punya ijazah, tapi sengaja nggak mau nunjukin. Tujuannya agar persoalan ini bisa terus berkembang dan beliau selalu jadi headline, walaupun statusnya udah bukan jadi presiden. Dan itulah asumsi liar gua setelah melihat dan mengikuti persoalan ini. Kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa komen ya. Saya sangat yakin jasa Pak Jokowi asli. Jangan punya keyakinan kalau memang belum pernah melihat, memegang, mengajar, atau menjadi pembimbingnya ya. Itu kalau memang punya keyakinan berkaitannya dengan keaslian, tapi ya belum pernah memegang, melihat, mengajar dan membimbingnya, itu sama aja menyesatkan. Ya kalau cuma punya keyakinan karena ya pihak universitasnya udah memberikan klarifikasi, kaitannya pihaknya pernah mengenyam kuliah sampai punya ijazah katanya, dan juga ya keyakinannya kaitannya dengan yang mengaku-ngaku teman alumninya sambil melihatkan foto-foto gitu ya, dan juga dengan keyakinannya karena pernah menjabat berbagai jabatan gitu ya. Itu ya jangan punya keyakinannya ke arah situ. Kalau memang punya keyakinan tapi pernah melihat, pernah memegang, pernah mengajar
kerja dan pernah menjadi pembimbing itu baru ya. Gitu. Saya juga sama-sama punya keyakinan, tapi kan saya pernah melihat yang menjadi keyakinan saya kaitannya kepalsuan itu yang bisa dilihat ya ijazah yang udah lama beredar. Saya punya keyakinan karena ya itu fotonya beda ya. Nah, terus yang buat keyakinan oleh Bapak Profesor ini keyakinan apa? Sedangkan melihat juga belum, megang juga belum, sebagai pengajarnya juga bukan, sebagai pembimbingnya juga bukan. Dan terus keyakinannya itu dalam segi apanya? Cuma ikut-ikutan pembela-pembela yang nggak punya titel, yang cuma menarasikan, yaitu yang saya tadi katakan, kaitannya universitasnya, kaitannya teman-temannya, kaitannya pernah menjabat sebagai jabatan gitu ya. Jadi nggak punya keyakinan dari pemikiran sendiri gitu ya. Ya jangan malu-maluin dengan titelnya kalau kayak gitu ya. Tuh ya sebagusnya untuk menjaga marwah keprofesorannya seharusnya ya dalam memberikan statementnya itu jangan ada keberpihakan, netral. Kecuali ada keberpihakan kalau memang benar pernah melihat, memegang, mengajar atau menjadi pembimbingnya baru ya ada keberpihakan ya layak. Ya oke. Tapi kalau logika saya karena sudah dikembalikan, ya mungkin Namanya junjungannya tukang ibul, ya pasti pengikutnya tukang ibul. Sama-sama itu karena sudah menjadi hukum alam. Pemuja yang dipuja itu wataknya pasti hampir-hampir mirip semua. Kalau yang dipuja tukang ibul itu ya pasti pemujanya juga suka ngibul. Terbukti dari awal katanya ijazah asli, dibawa ke Bareskrim, ternyata di Bareskrim fotokopinya masih ngelak terus. Ya namanya kalau jiwa-jiwa tipu menipu sudah mendarah daging itu memang sulit ya. Jiwa menipu, jiwa tipu-tipu kalau sudah mendarah daging itu sulit sembuhnya, termasuk para pemujanya itu, para pendukungnya itu pasti karakternya juga sama. Itu sudah hukum alam. Kalau junjungannya tukang ngibul ya pasti diikutin juga oleh para tukang ngibul. Itu sudah jelas, nggak bisa dipungkiri lagi. Itu sudah bukti nyata, itu sudah jelas dikatakan. Namanya pembohong diikuti oleh para penjilat, didoakan oleh para munafik. Itu memang hukum alam, itu nggak bisa dibantah, itu nyata adanya. Itu buktinya ya seperti ini ada bukti nyata. Telah menyaksikan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah hadir atau datang ke Bareskrim Polri beserta kuasa hukumnya ini untuk memberikan keterangan soal kasus tudingan ijazah palsu hari ini. Dan diketahui laporan ini tengah diselidiki oleh Direktorat Tindak Pidana Umum